Kembali di tajuk rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk rencana akan kembali membahas 10 berita yang diperbincangkan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, PPKM diperpanjang lagi, kondisi pandemi kian membaik. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kembali diperpanjang hingga tanggal 6 September tahun 2021. Setelah sebelumnya, masa perpanjangan PPKM di wilayah Jawa dan Bali berakhir pada tanggal 30 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perpanjangan kebijakan PPKM untuk wilayah Jawa Bali hingga tanggal 6 September 2021. Pengumuman perpanjangan kebijakan PPKM di Istana Negara kali ini disertai penjelasan mengenai perkembangan dan evaluasi kebijakan PPKM yang selama ini diberlakukan. Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar baik terkait upaya penanganan pandemi COVID-19 setidaknya dalam 1 minggu terakhir. Hal tersebut dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan perkembangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terkini di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Jokowi mencatat tingkat positivity rate terus menurun dalam 7 hari terakhir. Tingkat keterisian rumah sakit untuk kasus COVID-19 pun semakin membaik, di mana rata-rata angka bor nasional sudah berada di sekitar 27%. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menambah wilayah aglomerasi di Jawa dan Bali yang masuk dalam status level 3. Kini, wilayah Malang Raya dan Solo Raya masuk kategori level 3. Secara keseluruhan, di Jawa dan Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten kota turun menjadi 25 kabupaten kota. Level 3 dari 67 kabupaten kota menjadi 76 kabupaten kota. Level 2 dari 10 kabupaten kota menjadi 27 kabupaten kota. Untuk wilayah luar Jawa Bali juga terjadi perbaikan. Level 4 dari 7 provinsi menjadi 4 provinsi. Level 4 dari 104 kabupaten kota menjadi 85 kabupaten kota. Level 3 dari 234 kabupaten kota menjadi 232 kabupaten kota, dan level 2 dari 48 kabupaten kota menjadi 68 kabupaten kota. Kemudian, level 1 dari tidak ada kabupaten kota menjadi 1 kabupaten kota. Hasil evaluasi juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor sudah memperlihatkan hal yang cukup baik. Untuk itu, pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian yang akan dijelaskan lebih rinci oleh Menko dan Menteri terkait. Meskipun masyarakat harus tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini, tetap harus mempelajari perkembangan situasi COVID-19 di berbagai negara dan terus mengambil berbagai pelajaran penting darinya. Beberapa negara yang penduduknya sudah divaksinasi sebanyak lebih dari 60%, ternyata saat ini juga masih mengalami gelombang lonjakan kasus COVID-19. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepala negara juga meminta masyarakat segera mengikuti program vaksinasi nasional COVID-19. Berita kedua, pembelajaran tatap muka digelar kembali. Pandemi global COVID-19 telah memasuki tahun kedua. Banyak sektor terdampak akibat pandemi global COVID-19. Salah satu sektor strategis yang terdampak adalah pendidikan. Selama masa pandemi COVID-19, peserta didik mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, tetapi melakukan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah masing-masing. Setelah hampir 2 tahun, kebijakan pembelajaran jarak jauh berlangsung selama pandemi COVID-19, maka pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 yang baru lalu, pemerintah kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka.
atau peserta didik dan guru melakukan proses pembelajaran di kelas secara langsung, walaupun masih diberlakukan secara terbatas dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas dilaksanakan melalui dua fase, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru. Di masa transisi, PTM terbatas berlangsung selama 2 bulan, sedangkan masa kebiasaan baru PTM dilakukan setelah masa transisi selesai. Pelaksanaan pembelajaran di suatu pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh sesuai surat keputusan bersama 4 menteri. Surat yang ditandatangani Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri ini bisa berisi panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Berikut ketentuannya mengenai PTM terbatas. Sekolah dan madrasah berasrama dapat melakukan PTM terbatas secara bertahap dengan ketentuan bulan pertama pada masa transisi 50%, bulan kedua masa transisi 100%, dan masa kebiasaan baru 100%. Sedangkan PTM terbatas pada perguruan tinggi dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal terkait. Saat ini, ada beberapa daerah di wilayah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan 2 yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Menurut rencana, jika pembelajaran tatap muka diterapkan secara serempak, maka akan dilakukan maksimal 2 kali 1 minggu dalam kurun waktu 2 jam setiap harinya. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendukung kebijakan pemerintah yang sudah membolehkan sekolah tatap muka di masa pandemi bagi wilayah zona level 3 ke bawah. Namun, KPAI merekomendasikan harus ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, 70% warga sekolah harus sudah divaksin COVID-19. Agar pembelajaran tatap muka terbatas ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua murid, sehingga aktivitas siswa di sekolah dapat terpantau dengan baik dan dapat mencegah potensi penularan COVID-19. Berita ketiga, waspada kemunculan varian baru COVID-19 bernama Mu. Setelah sebelumnya, masyarakat dibuat khawatir akan mutasi virus COVID-19 yang menghasilkan virus varian Delta, kini masyarakat kembali mengkhawatirkan munculnya virus COVID-19 varian baru dengan nama Mu. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan mereka tengah mengawasi varian COVID-19 bernama Mu yang pertama terdeteksi di Kolombia. Secara ilmiah, virus varian baru bernama Mu dikenal sebagai B1621, diklasifikasikan sebagai varian yang diperhatikan, ujar WHO dalam buletin pandemi mingguan. Badan Kesehatan di bawah PBB itu menerangkan, varian tersebut memiliki mutasi yang menunjukkan resistensi terhadap vaksin. WHO menyatakan mereka membutuhkan penelitian lanjutan untuk mengetahui karakteristik dari varian Mu tersebut. Varian Mu mempunyai konstelasi mutasi yang memperlihatkan sifat potensial untuk lolos dari kekebalan. Terdapat kekhawatiran akan bangkitnya varian COVID-19 baru di tengah kasus transmisi dunia yang kembali meningkat. Varian Delta masih menjadi penyebab kenaikan kasus, menyasar orang yang belum divaksin maupun negara yang melonggarkan protokol kesehatannya. Semua virus termasuk SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 dapat bermutasi setiap waktu. Dalam setiap mutasinya, terdapat efek yang kecil atau tidak memberikan dampak terhadap struktur-struktur virusnya. Namun, ada juga mutasi yang memberikan perubahan terhadap virus, mulai dari seberapa mudah menginfeksi manusia, atau dalam beberapa kasus, membuat penderitanya mengalami gejala yang parah, maupun kebal terhadap vaksin dan segala jenis pengobatan. Saat ini, WHO sudah menginfeksi 4 varian virus corona, seperti Alpha, yang menginfeksi 193 negara, dan varian Delta yang sudah masuk di 170 negara. 5 varian lain yang termasuk varian Mu tengah dimonitor, yang pertama terdeteksi di Kolombia pada bulan Januari tahun 2021.
penelitian terbaru menunjukkan setelah Kolombia, Mu menyebar di negara Amerika Selatan lainnya dan Eropa. Berita keempat, banding Habib Rizik ditolak. Terdakwa kasus tes swab RS Umi, Rizik Syihab, tetap divonis 4 tahun penjara usai Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Diketahui, upaya hukum di tingkat banding itu juga akan diajukan oleh seluruh terdakwa lain dalam perkara RM Umi, yakni Dr. Andi Tatat dan menantu Rizik, Hanif Alatas. Perkara yang disidangkan di tingkat banding itu terregister dalam nomor 208-PID.SOS-2021 PT DKI atas nama Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha, kemudian 209-PID-SOS-2021 PT DKI atas nama Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, dan terakhir nomor 210-PID.SUS-2021 PT DKI atas nama Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik. Pengadilan Tinggi DKI menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Timur untuk seluruh terdakwa. Rizik akan tetap menjalani pidana penjara selama 4 tahun. Sementara Hanif Alatas dan Andi Tatat akan dipenjara 1 tahun. Putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin 30 Agustus tahun 2021, di mana nantinya berkas putusan tersebut akan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengacara mantan petinggi FPI Habib Rizik, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan bahwa kliennya akan mengajukan upaya hukum tersebut ke Mahkamah Agung. Ia menilai seharusnya Rizik dapat bebas dari jeratan kasus tersebut. Menurutnya, perkara yang menjerat petinggi ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah itu hanya sekedar politik dan tak sesuai dengan fakta hukum. Menurut Sugito, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI terlalu terburu-buru dalam mengkaji berkas memori banding yang diajukan oleh Rizik. Ia berharap hakim pada Mahkamah Agung nantinya dapat lebih objektif dan dalam mengadili kasus tersebut nantinya. Tim kuasa hukum Rizik sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendesak kliennya dapat dibebaskan. Tak hanya melalui perlawanan hukum di pengadilan, mereka juga mengirim petisi dukungan Rizik ke Komisi 3 DPR RI. Pengacara Rizik Aziz Yanuar mengklaim petisi itu sudah ditandatangani oleh 1.200 ulama dan tokoh agama. Selain itu, Rizik sebelumnya disebut pengacara akan bebas pada tanggal 5 Agustus lalu. Namun, hakim mengeluarkan surat perpanjangan Rizik untuk 30 hari lantaran perkara masih disidangkan di tingkat banding. Penahanan itu kemudian diadukan ke sejumlah lembaga negara seperti Ombudsman, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komnas HAM Republik Indonesia, Komisi 3 DPR RI, dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Berita kelima, pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Lili terbukti melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK, yakni Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai, M. Syahrial, terkait dengan dugaan suap lelang jabatan. Sebelumnya, laporan pelanggaran kode etik terhadap Lili Pintauli dilayangkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Antar Kerja Komisi dan Instansi KPK Sujanarko dan 2 penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan dan Rizka Anunggrata. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Tumpak Panggabean mengatakan Lili terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Pelanggaran Lili tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf B dan A Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Sementara itu, Indonesian Corruption Watch atau ICW
meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi membawa pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke kepolisian. ICW mengatakan hal itu bisa dilakukan jika mengacu pada Pasal 65 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 36 diantaranya berisi aturan yang melarang pimpinan KPK berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka. Sedangkan Pasal 65 berbunyi, setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan pihaknya menangani perkara hanya sebatas untuk pelanggaran kode etik saja dan tidak masuk ke dalam ranah pidana. Sementara itu, ICW lebih lanjut meminta Deputi Penindakan KPK untuk mendalami potensi suap di balik komunikasi antara Lili dengan tersangka KPK yang merupakan Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial. Berita ke-6, Ustadz Yahya Waloni diringkus Bareskrim jadi tersangka penistaan Injil. Bareskrim Polri menetapkan Yahya Waloni sebagai tersangka kasus penodaan agama. Dasar penetapan tersangka Yahya Waloni adalah laporan polisi soal dugaan penistaan terhadap Injil. Penetapan tersangka Yahya Waloni diumumkan oleh Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Yahya Waloni dijerat dengan pasal-pasal berlapis. Polisi menjelaskan dasar penangkapan Yahya Waloni adalah laporan polisi dengan nomor 0287-4-2021 Bareskrim pada tanggal 27 April tahun 2021. Yahya Waloni dilaporkan atas kasus penodaan agama. Laporan yang dibacakan itu merupakan laporan dari komunitas masyarakat cinta pluralisme. Mereka menilai Yahya Waloni telah menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Dalam kasus ini, Yahya dilaporkan bersama dengan pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif, namun juga palsu. Laporan yang dibacakan Rusdi itu merupakan laporan dari komunitas masyarakat cinta pluralisme. Mereka menilai Yahya Waloni telah menista agama dalam ceramah yang disebut Bible itu palsu. Dalam kasus ini, Yahya dilaporkan bersama dengan pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif, namun juga palsu dan dapat menyesatkan umat. Yahya Waloni ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Wadir Tipit Siber Kombes Himawan Bayu Aji. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Berita ke-7. Geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia, waspada dampak PPKM pada kuartal 3 dan 4. Memasuki tahun kedua masa pandemi COVID-19, seluruh potensi difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo memastikan jika pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 3 tahun 2021 akan turun dari pencapaian triwulan sebelumnya. Ini lantaran kasus positif COVID-19 yang sempat membludak akibat penyebaran varian Delta pada bulan Juli lalu. Presiden Joko Widodo juga menyatakan segala hal yang berkaitan dengan COVID-19 pasti akan berimbas terhadap kegiatan ekonomi. Presiden menyatakan mengapresiasi upaya pemerintah yang berhasil membawa Indonesia keluar resesi di kuartal 2 tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 7,07% dengan inflasi di level 1,5%. Presiden juga berharap tren positif tersebut dapat berlanjut di kuartal 3 tahun 2021. Namun ia mengklaim harapan tersebut tampaknya tidak akan berbuah manis. Kendati demikian, Presiden terus mengingatkan untuk terus menjaga gas dan rem dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Itu dimaksudkan agar negara betul-betul berada di keseimbangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 tumbuh sebesar 7,07%
dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatatkan rekor pertumbuhan triwulan tertinggi sejak krisis subprime mortgage, bahkan lebih tinggi dari negara peers. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat kasus aktif COVID-19 rata-rata selama triwulan 2 2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus. Selanjutnya dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58%. Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10% dan sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 21,58%. Presiden pun menjelaskan bahwa penanganan COVID harus terus berlangsung. Masyarakat yang rentan harus dilindungi hingga ini berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi optimis terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi, diikuti oleh Pulau Kalimantan dan Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. Lebih lanjut, Pulau Sulawesi serta Maluku dan Papua juga tumbuh tinggi beriringan dengan kenaikan nilai ekspor yang terjadi, terutama karena tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri. Merebaknya varian Delta 19 di awal triwulan 3 tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung. Tantangan ini juga dirasakan oleh sebagian besar di negara-negara dunia. Seluruh upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 diharapkan akan segera mengembalikan momentum pemulihan ekonomi. Counter policy yang dilakukan pemerintah serta tingkat adaptasi aktivitas masyarakat yang lebih tinggi akan menjaga pertumbuhan triwulan 3 tahun 2021 tidak turun terlalu dalam. Berita ke-8, polemik TWK KPK berakhir. MA nyatakan konstitusional. Polemik tes kewawasan kebangsaan yang dilakukan kepada pegawai KPK yang akan alih status menjadi aparatur sipil negara segera berakhir. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK sah dan konstitusional. Sebelumnya, KPK Watch Indonesia mengajukan judicial review Undang-Undang KPK dan meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan inkonstitusional. Permohonan juga meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan BKN dan KPK memperkerjakan kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus TWK. Dalam permohonannya, KPK Watch Indonesia meminta MK memutuskan frasa dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal 69B ayat 1 dan pasal 69C Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat atau conditionally unkonstitusional. Beberapa waktu yang lalu, Mahkamah Agung menyatakan TWK untuk calon PNS adalah sah dan konstitusional. Mahkamah Agung menyatakan Permen PAN RB nomor 61 tahun 2018 merupakan kebijakan termohon setelah bersama kementerian atau lembaga terkait melakukan pembahasan, diskusi, dan konsultasi untuk memperoleh skema atau mekanisme terbaik yang menjamin terlaksananya pengadaan pegawai negeri sipil melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi persyaratan lain yang dibutuhkan oleh setiap jabatan. Sementara itu, Komnas HAM hingga kini masih menunggu respon dari Presiden terkait rekomendasi adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya, diketahui Komnas HAM menemukan 11 indikasi pelanggaran HAM dalam proses asesmen TWK
pegawai KPK dalam rangka alih status sebagai ASN. Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi bagi Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan tertinggi di tanah air. Komnas HAM juga meminta Presiden untuk mengambil alih proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK. Proses seleksi pegawai KPK untuk menjadi ASN ini mengalami tarik ulur yang cukup panjang. Dari semula 75 orang yang tak lolos, kini tertinggal 56 pegawai yang dinonaktifkan karena dinilai tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Berita ke-9, pasukan Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan yang kini dikuasai Taliban. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden akhirnya memutuskan untuk menarik seluruh pasukan militernya yang ditempatkan di Afghanistan selama 20 tahun terakhir. Penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan dimulai pasca serangan kelompok teroris Al-Qaeda terhadap gedung World Trade Center New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001. Penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan adalah untuk mencari tokoh utama kelompok teroris Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang akhirnya tewas dalam operasi khusus pada tanggal 2 Mei tahun 2011 lalu. Setelah Osama bin Laden tewas, pasukan militer Amerika Serikat terus memerangi kelompok-kelompok ekstrem di Afghanistan, termasuk diantaranya kelompok Taliban. Sejak pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan, maka kepanikan dirasakan oleh sebagian besar warga Afghanistan. Kepanikan disebabkan oleh kekhawatiran atas peralihan kekuasaan dari pemerintahan Presiden Ashraf Ghani kepada kelompok Taliban. Kekhawatiran sebagian besar warga Afghanistan akan berkuasanya kelompok Taliban dalam pemerintahan negara memunculkan eksodus besar-besaran warga Afghanistan menuju negara-negara tetangga, bahkan menuju Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Potensi kekacauan dan konflik berkelanjutan semakin terlihat ketika pasukan Taliban berhasil menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul, setelah sebelumnya kelompok Taliban berhasil merebut kota-kota penting di Afghanistan seperti Kandahar dan Jalalabad. Sementara itu, pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 kemarin adalah batas tenggat waktu penarikan seluruh pasukan koalisi, baik pasukan militer Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, dan Italia. Batas akhir penarikan pasukan asing dari Afghanistan pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sekaligus menandai dimulainya peralihan kekuasaan dari pemerintahan pro-Amerika Serikat kepada pemerintahan kelompok Taliban. Sebelumnya, telah terjadi serangan bom bunuh diri oleh kelompok teror ISIS-K di sekitar Bandara Kabul menjelang batas akhir penarikan pasukan militer Amerika Serikat dan sekutunya dari Afghanistan. Serangan ini menewaskan 13 anggota marinir Amerika Serikat dan ratusan warga Afghanistan yang akan keluar dari Afghanistan. Berita ke-10, Muldoko versus ICW terkait ivermectin. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko melanjutkan proses hukum terkait tudingan Indonesian Corruption Watch atau ICW soal polemik promosi ivermectin dan ekspor beras. Hal ini seiring dengan tidak adanya permintaan maaf dari pihak ICW, khususnya peneliti ICW Egy Primayoga. Muldoko menyebutkan pihaknya sudah 3 kali memberi kesempatan kepada ICW untuk mengklarifikasi dan meminta maaf, tetapi ICW jelas Muldoko tidak menunjukkan itikat yang baik. Muldoko tidak menjelaskan kemana ia akan melaporkan tuduhannya tersebut. Waktu pelaporannya pun juga tidak disebutkan. Sementara itu, Indonesian Corruption Watch mengaku telah meminta maaf kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas kekeliruan pernyataan soal ekspor beras. Sebelumnya ICW menyebut ada indikasi keterlibatan petinggi PT Harsan Laboratories, produsen ivermectin, dalam ekspor beras dengan organisasi yang diketuai Muldoko, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Polemik antara Muldoko dan ICW bermula atas tuduhan ICW kepada Muldoko terkait kecurigaan ICW atas konflik kepentingan Muldoko dengan isu peredaran obat ivermectin. Beberapa nama disebut ICW yang patut diduga terlibat dalam konflik kepentingan tersebut.
Tetap saksikan Tajuk Rencana bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.